Anak 9 tahun tertembak peluru nyasar. Warga berburu seragam sekolah. Teror bakar pagar rumah warga. Halo, selamat siang pemirsa Siang Berita Nasional TV. Tentunya senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Judith. Langsung saja kita ke informasi utama. Pemirsa, kali ini seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Kampung Baru, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Sento, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban peluru nyasar saat tengah bermain di samping rumahnya. Proyektil mengenai bagian dada korban hingga membuatnya tak sadarkan diri. Alika Putri, anak perempuan berusia 9 tahun, harus menjalani perawatan intensif setelah tertembak pada bagian dada saat bermain di samping rumahnya di Kampung Baru, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Sento, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mengetahui korban terluka, warga dan pihak keluarga segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Karena kondisinya cukup serius, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil. Menurut keterangan nenek korban, peristiwa itu terjadi saat korban bermain bersama teman-teman sebayanya di samping rumah. Tidak ada suara keributan maupun hal mencurigakan sebelum kejadian, namun tiba-tiba korban berteriak kesakitan dan langsung jatuh pingsan. Korban diduga terkena peluru yang berasal dari senapan angin milik seseorang yang sedang berburu hewan di sekitar lokasi. Hingga kini pelaku yang diduga melepaskan tembakan tersebut belum diketahui identitasnya, sementara korban masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Awalnya kan dia duduk di sini, terus begitu terasa jepret langsung nekep ini nih, terus dia bangun mau bilang bundanya, pas sampai situ kata dia langsung gelap matanya, langsung jatuh di sini, langsung tempuruk. Pingsan ibu? Iya pingsan, langsung matanya mendelik begitu di sini. Ya udah langsung dibawa ke rumah sakit. Itu lagi main atau gimana bu? Lagi main, emang banyak temennya di sini lagi main. Pasca kejadian, petugas Polsek Setu langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki sumber tembakan dan menelusuri pelaku yang diduga melepaskan peluru hingga mengenai korban. Kasus ini menjadi perhatian serius karena mempertaruhkan keselamatan warga sipil, terutama anak-anak yang beraktivitas di lingkungan permukiman. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini petugas gabungan berupaya menaklukkan titik api yang tersisa di tempat pemprosesan akhir atau TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Hembusan angin kencang serta gas metana di dalam timbunan sampah menjadi kendala dalam proses pemadaman. Kebakaran di TPA Jatiwaringin masih terjadi hingga Senin sore 6 Juli 2026. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran BNPB dan Manggala Agni terus berupaya memadamkan api di sejumlah titik timbunan sampah. Hembusan angin kencang membuat asap dan api mudah berpindah ke titik lain. Kondisi ini memaksa petugas terus melakukan penyiraman dari jalur darat maupun udara agar api tidak kembali membesar. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rasid menyebut gas metana terperangkap di dalam timbunan sampah menjadi penyebab asap terus muncul. Jika angin bertiup ke arah permukiman, maka pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi bagi warga yang terdampak. Yang kita naik hampir ke puncak timbunan sampah di sebelah timur, alhamdulillah sudah mulai asapnya sudah mulai terkendali. Artinya dari sisi penyemprotan, penyiraman dari udara maupun dari darat terus berjalan. Hanya memang angin sekarang ini kencang ke wilayah barat di sini. Di wilayah barat sini ada memang beberapa titik ya, karena anginnya
kencang tiupannya, terus juga gas metannya di bawah juga muncul sehingga asap timbul di sana. Nah, pastinya kan itu kalau misalkan anginnya ke sana pasti ke perumahan, dekat pemukiman, dimungkinkan. Selain angin kencang, petugas juga menghadapi medan berbahaya. Tumpukan sampah yang tidak stabil membuat petugas tidak bisa mendekati seluruh titik api secara langsung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menyatakan luas area masih terbakar, tersisa sekitar 3,6% dari total 18 hektar yang sempat terbakar sejak Rabu 30 Juni 2026. Meski demikian, proses pendinginan tetap dilakukan demi mencegah api kembali muncul. Yang kemarin dilaporkan oleh tim dari yang sudah melakukan drone ya ke atas, kan titik-titik yang apinya itu tinggal 3,5% lagi ya. Jadi tetapi memang walaupun yang lainnya itu sudah tidak kelihatan api, tetapi dilihat dari drone itu kan masih panas gitu kan. Jadi itu berpotensi lagi bisa keluar api. Makanya pendinginan tetap dilakukan. Ada yang menggunakan alvan besar dari kali langsung yang teman-teman lihat sebelah sini. Kemudian yang dari Manggala Agni dengan dibantu dengan cairan khusus yang untuk gas metan itu diinjek terus-menerus dan juga secara konvensional yang dibantu oleh teman-teman damkar. Petugas menggunakan pompa berkapasitas besar dari aliran sungai serta sistem injeksi khusus untuk menekan gas metana di dalam timbunan sampah. Sementara itu 3 helikopter waterbombing terus melakukan penyiraman dari udara untuk mempercepat proses pemadaman. Meski luas area terbakar terus berkurang, petugas mewaspadai potensi muncul titik api baru selama musim kemarau. Upaya pemadaman dan pendinginan terus dilakukan hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Spesialis pelaku pencurian perkakas pertukangan di salah satu proyek perumahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tak berkutik saat diamankan oleh warga. Pelaku dijebak oleh korbannya sendiri saat hendak menjual barang hasil curian secara online dengan sistem cash on delivery atau COD. Sebelum polisi tiba di lokasi, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Inilah rekaman video amatir saat seorang pelaku berinisial AA, usia 28 tahun, hanya bisa pasrah saat diamankan dan menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, sebelum akhirnya diamankan oleh tim Resmob Polsek Tamalan Rea. AA merupakan satu di antara 3 komplotan spesialis pencurian perkakas pertukangan di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penangkapan ini bermula saat korban menyamar sebagai pembeli dengan sistem COD. Korban mengenali barang miliknya seperti mesin gerinda, mesin bor, serta mesin air yang diunggah pelaku di salah satu situs jual beli online. Beruntung, saat aksi amuk massa berlangsung, aparat kepolisian segera tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Tamalan Rea. Kemudian COD di Jalan Perintis, depan McD. Kemudian berhasil diamankan bersama dengan petugas. Kemudian dibawa ke Polsek untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Berapa orang pelaku? Pelaku untuk pencurian tersebut 3 orang, namun 2 masih sementara dalam pengejaran. Untuk proses lebih lanjutnya Bang ini? Proses lebih lanjutnya tersangka disangka melanggar pasal 477 ayat 1 ancaman pidana 5-7 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 hingga 7 tahun penjara. Sementara itu, 2 rekan pelaku yang berhasil lolos sambil membawa barang bukti saat proses COD, kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Dan polisi membongkar jaringan peredaran narkoba lintas daerah. Dalam penangkapan pelaku, polisi menyita 2 kg sabu, 500 butir ekstasi, dan 490.000 butir
pil double L. Inilah detik-detik saat Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota menangkap tersangka yang merupakan jaringan peredaran narkoba lintas daerah. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap 3 tersangka berinisial AW, MF, dan ANH serta menyita 2 kg sabu, 500 butir ekstasi, dan 490.000 butir pil double L. Kapolresta Malang Kota Kombes Putuhalis Aryana, peredaran narkoba masih aktif. Hal ini terbukti meski terus memberantas peredaran narkoba, namun jaringan narkoba lain terus bermunculan. Kali ini paket berisi narkoba bahkan dikemas menyerupai kardus berisi alat medis dan dikirim menggunakan ekspedisi. Ada kurang lebih 490.000 butir pil double L, kemudian ada 500 butir ekstasi, ini narkotika golongan 1, dan yang paling menonjol adalah 2 kg lebih narkotika jenis sabu. Atas perbuatannya tersangka ANH dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun penjara, serta AW dan MF dijerat pasal Undang-Undang Kesehatan tentang peredaran obat keras tanpa izin dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Dan informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Berita Nasional Siang tentunya sesaat lagi. Dan pemerintah meresmikan Indonesia Forest Carbon Hub atau sentra karbon kehutanan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekosistem perdagangan karbon nasional. Sementara itu, utusan Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hasyim Jojo Hadikusumo, tegaskan perdagangan karbon harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai syarat utama. Peresmian Sentra Karbon Nasional digelar di kantor Kementerian Kehutanan Senin siang bersamaan dengan penyerahan persetujuan Menteri Kehutanan terhadap proyek karbon. Kementerian Kehutanan memastikan perluasan perdagangan karbon untuk masyarakat bisa dilakukan tidak hanya di kawasan konsesi, tapi juga melalui perhutanan nasional. Dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal, Sentra Karbon diharapkan mampu menjadi mesin ekonomi baru dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Saat ini pemerintah sudah mencadangkan dan mengalokasikan 1,4 juta hektar untuk masyarakat adat. Adapun dalam program perhutanan sosial telah disiapkan 8,3 juta hektar yang akan berfungsi tak hanya sebagai bagian dari perdagangan karbon, tetapi juga memberikan hasil bagi masyarakat lokal. Apa yang kita capai hari ini merupakan perintah dan direksi dari Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa orientasi utama kita itu adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi kami diarahkan di sini di Kementerian Kehutanan untuk pertama memastikan hutan lestari, pembangunan tidak boleh berhenti, dan kesejahteraan masyarakat itu pasti. Nah, dengan skema karbon ini kita switch bisnis dari menebang menjadi menanam. Ya. Dan tadi seperti dikatakan ada 4 proyek, 3 PBPH, 1 perhutanan sosial. Salah satu syarat untuk tanam, ya, untuk modal dalam membeli karbon kredit adalah dampak positif terhadap masyarakat sekitar hutan. So itu sudah satu syarat dan ini memang sudah ditegaskan oleh Pak Prabowo, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Kehutanan. Ini harus ada dampak positif untuk masyarakat sekitar hutan-hutan, ya, sekitar hutan-hutan. Dan saya bisa sampaikan bahwa dalam program pemerintah 1,4 juta hektar itu sudah dicadangkan, dialokasi untuk masyarakat asli atau indigenous, masyarakat adat, ya. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Frederika Widyasari Dewi, menilai implementasi kebijakan perdagangan karbon kehutanan membuka peluang investasi hijau bagi Indonesia. Peluncuran perdagangan karbon kehutanan melalui skema non-sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Melakukan berbagai upaya untuk pengembangan bursa karbon ini. Karena dengan adanya bursa, tentu price discovery lebih transparan, berintegritas dan kredibel, itu yang akan kita dorong. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Hasyim dan Pak Menteri juga, saat ini kami sedang mendukung pengembangan sistem registri unit karbon
itu di primary marketnya yang akan terhubung dengan secondary marketnya di bursa efek ya terkait dengan perdagangan karbon. Jadi berbagai upaya kita lakukan supaya nanti perdagangan karbon di Indonesia bisa maju, berkembang, size-nya lebih besar, tapi tetap transparan dan kredibel tersebut. Membangun pasar karbon Indonesia dengan sinergi kementerian dan lembaga terkait dinilai bisa menarik investor global, sekaligus memberikan manfaat ekonomi baru dan menjaga keberlanjutan hutan Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pembentukan 6 kawasan ekonomi khusus baru masih menunggu penetapan peraturan pemerintah. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mogiarso belum bisa memastikan kapan peraturan pemerintah tersebut ditekan. Kemenko Bidang Perekonomian menyatakan pembentukan 6 kawasan ekonomi khusus baru masih menunggu penetapan peraturan pemerintah. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso belum bisa memastikan kapan peraturan pemerintah tersebut diteken. Sebab 1 KEK harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Karena itu penyelesaian regulasi menjadi tahapan terakhir sebelum 6 kawasan tersebut resmi beroperasi. Susi Wijono mengklaim usulan pembentukan KEK baru terus berdatangan dari investor di berbagai sektor industri. Teranyar, ia mengatakan ada permintaan pendirian KEK dari entitas bisnis besar. Namun ia belum bisa menyebutkan pihak yang mengajukan pembentukan KEK baru itu. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan minat investasi khususnya investasi asing langsung di sektor manufaktur masih cukup tinggi. Oh ya, jadi ada 6 atau 7 KEK yang masih menunggu persetujuan PP-nya karena 1 KEK harus 1 PP. Jadi hari ini juga nanti sore kami ada rapat lagi, sudah ngantri banyak yang pengen masuk ke KEK maupun yang mengajukan pendirian KEK baru. Hari ini juga ada 1 grup besar yang mengajukan permohonan. Artinya memang sebenarnya investasi di Indonesia sebenarnya masih sangat menarik sekali, terutama dari sisi foreign direct investment yang di industri manufaktur. Rencananya penambahan retail. Rencana penambahan 6 KEK sebenarnya telah disampaikan pemerintah sejak September tahun lalu. Salah satu kawasan yang diusulkan ialah KEK halal pertama di Indonesia yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah menilai kawasan tersebut berpotensi menjadi bagian dari rantai pasok industri halal global, terutama untuk mengembangkan industri berbasis bahan baku halal yang selama ini masih didominasi negara lain. Adapun saat ini terdapat 25 KEK yang tersebar di Indonesia, terdiri atas 13 KEK industri dan 12 KEK di bidang jasa. Hingga kuartal 1 2026 realisasi investasi di seluruh KEK mencapai 353,3 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 266.000 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kementerian Sosial menginstruksikan para pendamping program Keluarga Harapan atau PKH yang terbukti merangkap pekerjaan untuk mengembalikan gaji mereka ke kas negara. Tentunya langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dengan total hitungan sementara mencapai angka 7,9 miliar rupiah. 12, Kepulauan Riau 12, Kalimantan Tengah 20. Langkah tegas diambil Kementerian Sosial terhadap ribuan petugas pendamping program Keluarga Harapan atau PKH yang diduga melanggar fakta integritas. Kementerian Sosial pun menginstruksikan para pendamping program Keluarga Harapan atau PKH yang terbukti merangkap pekerjaan untuk mengembalikan gaji mereka ke kas negara, di mana total hitungan sementara mencapai angka 7,9 miliar rupiah. Instruksi pengembalian tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait temuan 1.747 pendamping PKH yang diduga melanggar fakta integritas pada tahun 2025. Berdasarkan hasil klarifikasi tim disiplin Kemensos, dari total 1.747 pendamping, terdapat 1.696 orang yang masih aktif sebagai pendamping PKH, sementara sisanya 51 orang sudah tidak aktif lagi. Kemudian dari 1.696 itu, terdapat 883 orang tidak terbukti rangkap pekerjaan, 141 orang terbukti memiliki pekerjaan penuh waktu full time, serta 692 orang terbukti bekerja part time, freelance atau tidak tetap.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sejak awal rekrutmen dijalankan, Kemensos telah menetapkan klausul baku yang melarang seluruh tenaga pendamping PKH untuk memiliki ikatan kerja maupun menerima honorarium dari pihak luar. Pelanggaran rangkap pekerjaan atau jabatan ini dinilai mencederai prinsip akuntabilitas uang negara, kedisiplinan, serta berpotensi mengganggu kualitas pemantauan layanan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Perhitungan sementara kami, sedikitnya ada 7,9 miliar yang harus dikembalikan. Ini masih dalam proses penghitungan terus. Sementara itu ada pendalaman sanksi lanjutan. Tim disiplin masih mendalami kemungkinan sanksi lanjutan bagi pendamping yang terbukti melanggar. Sanksi lanjutan akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses tetap mengedepankan asas keadilan, bukti, dan kesempatan klarifikasi. Kemensos saat ini juga tengah mengkaji pemberian sanksi lanjutan yang berbasis pada bukti klarifikasi serta aturan hukum yang berlaku bagi oknum pendamping yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Yang kita cari sesuai dengan... Ya pemirsa, kita balik ke informasi lainnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mempercepat proses pembaruan data kredit yang telah dilunasi pada Sistem Layanan Informasi Keuangan melalui kebijakan baru yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026. Seluruh lembaga jasa keuangan kini diwajibkan memperbarui data pelunasan kredit nasabah paling lambat 3 hari kerja dari sebelumnya yang bisa mencapai 1 hingga 1,5 bulan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi menjelaskan aturan baru ini diterapkan sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat mengenai lamanya proses pembaruan status kredit di SLIK. Sebelumnya, proses pengkinian data pelunasan utang umumnya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 bulan. Percepatan data ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin kembali mengakses pembiayaan, baik penyaluran kredit bagi para pelaku UMKM, serta mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, OJK juga menetapkan batas minimum nominal kredit sebesar Rp1 juta dalam informasi debitur SLIK agar proses penilaian kredit menjadi lebih relevan dan proporsional. Sama masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian. Dan hari ini OJK mendukung melalui optimalisasi SLIK. Ada 2 hal. Yang pertama adalah ketika seseorang itu memiliki pinjaman dan lain-lain, yang ketika dia mengajukan untuk kredit perumahan dan lain-lain, yang dulunya mungkin di proses SLIK ya, karena memang ini disampaikan oleh pelaku usaha jasa keuangan, misalnya oleh bank kepada sistem kami dan lain-lain, biasanya itu baru catatannya itu baru lunas itu masuk bulan depan atau mungkin 1,5 bulan berikutnya. Sekarang dalam 3 hari sudah catatannya akan ada tulisan lunasnya itu dalam waktu 3 hari paling lama gitu ya. Menanggapi langkah OJK, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan apresiasinya. Menurutnya selama ini masalah aturan SLIK yang lama kerap menjadi hambatan utama bagi rakyat di berbagai daerah untuk bisa mendapatkan kesempatan memiliki rumah subsidi. Sebagai pemerintah, sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perumahan, hari ini saya bahagia. Karena ini adalah harapan jutaan rakyat Indonesia. Yang saya temukan, saya sudah paling tidak 40 kali datang ke perumahan subsidi, Bu. Begitu, saya minimal 40 kali selama saya jadi menteri. Jadi saya banyak langsung ketemu ya di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di NTB, ya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara saya datangi. Salah satu keluhan utama adalah soal SLIK yang menghambat rakyat untuk bisa dapat kesempatan. Jadi kita sendiri yang menghambat. Inilah yang sering disebut Presiden Prabowo deep state. Kita sendiri yang menghambat. Dan hari ini hambatan itu sudah dicabut oleh Ketua OJK dan tim. Dengan adanya integrasi dan percepatan data ini, pemerintah dan OJK berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem kredit yang lebih berkualitas dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan tentunya jangan beranjak kemana-mana pemirsa, karena berita nasional siang akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, kali ini Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tidak boleh dipandang sebagai komoditas ekonomi. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, ibadah haji harus menjadi sarana membangun karakter bangsa, memperkuat peradaban, serta meningkatkan keadaban masyarakat Indonesia. Pembacaan doa oleh Bapak Ahmad Darabang. Saat memberikan sambutan dalam apel penutupan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas dan Evaluasi Haji 2026 di Jakarta Timur pada Senin 6 Juli 2026, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tidak boleh lagi dipandang sebagai komoditas ekonomi. Dhanil mengajak seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh menjadikan penyelenggaraan haji sebagai bagian dari upaya membangun peradaban bangsa melalui pelayanan yang berorientasi pada nilai-nilai ibadah. Lebih lanjut, Dhanil mengungkapkan Presiden Prabowo memiliki harapan besar agar setiap jamaah yang kembali dari Tanah Suci mampu membawa semangat perubahan bagi bangsa. Dhanil menilai sejarah telah membuktikan banyak tokoh nasional yang setelah sepulang dari berhaji justru memiliki semangat kebangsaan yang semakin kuat. Dhanil Anzar Simanjuntak mencontohkan sejumlah tokoh seperti Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari yang menjadikan pengalaman berhaji sebagai inspirasi dalam memperjuangkan kemajuan bangsa. Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah dinilai memiliki tanggung jawab besar memastikan penyelenggaraan haji mampu menumbuhkan nilai nasionalisme, memperkuat peradaban, serta membangun masyarakat yang lebih berintegritas. Dhanil juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo agar Kementerian Haji dan Umroh menjadi lembaga yang bersih dari praktik korupsi maupun manipulasi. Kami ingin pastikan pelayanan haji, pengelolaan haji dan umroh itu berangkat dari kejujuran, perilaku anti korupsi. Jadi jangan lagi seperti kasus pada hari ini, banyak penipuan terhadap jamaah haji, penipuan terhadap jamaah umroh. Yang jelas kami akan tertibkan semua travel, kami akan pastikan tertibkan KBIH dan KBIHU, PIHK segala macam, supaya kalau KBIH harus punya fungsi sebagai kelompok bimbingan, bukan kelompok bisnis. Kemudian travel juga harus berlaku jujur, dan kami akan bangun sistem pengawasan yang ketat supaya jamaah terlindungi di sisi pelayanan, juga jamaah terlindungi dari sisi keuangan. Itu yang utama. Menurut Dhanil, mengelola penyelenggaraan haji berarti menjaga amanah jutaan umat Islam Indonesia yang memiliki impian menunaikan rukun Islam kelima. Ia menegaskan seluruh jajaran kementerian harus menghentikan praktik yang menjadikan jamaah sebagai objek bisnis. Sebaliknya, jamaah haji dan umroh harus diposisikan sebagai subjek perubahan yang mampu membawa transformasi bagi bangsa. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada sekitar 5,7 juta calon jamaah yang masih mengantri, Dhanil juga menekankan pentingnya diplomasi haji Indonesia di tingkat internasional. Melalui pembinaan yang baik, jamaah Indonesia diharapkan mampu menunjukkan wajah Islam yang damai, disiplin, moderat, dan berkontribusi terhadap kemajuan peradaban Islam dunia. Dhanil juga mengajak seluruh peserta Rakernas memperkuat kebersamaan, kedisiplinan, dan komitmen bersama dalam membangun Kementerian Haji dan Umroh yang profesional, berintegritas, serta mampu mewujudkan haji sebagai instrumen transformasi bangsa. Dari Jakarta, Ibrahim, Berita Nasional TV. Terakhir untuk gaya bebas. Ya, Ormas pendiri Partai Golkar Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR akan menggelar musyawarah besar luar biasa pada 11 Juli mendatang untuk memilih ketua umum baru menggantikan Adis Kadir yang mengundurkan diri setelah dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Nama Wakil Ketua Umum Golkar, Wi Haji, muncul sebagai kandidat terkuat berdasarkan aspirasi pengurus daerah. Ormas pendiri Partai Golkar Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR akan menggelar musyawarah besar luar biasa pada Sabtu 11 Juli 2026. Mubeslup akan digelar pada 11 Juli 2026 di Jakarta dan dijadwalkan dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Agenda utama Mubeslup adalah menerima pengunduran diri Adis Kadir dan mengesahkan penunjukan pelaksana tugas Ketua Umum serta memilih Ketua Umum definitif yang baru.
Hal ini disampaikan pelaksana tugas Ketua Umum DPP MKGR Maman Abdurrahman pada Selasa 7 Juli 2026 di Jakarta. Maman menegaskan pengunduran diri Adis Kadir merupakan bentuk ketaatan terhadap konstitusi dan ketentuan mewajibkan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak merangkap jabatan di organisasi yang berafiliasi dengan partai politik. Menurut Maman, Adis menyampaikan pengunduran diri sejak awal Februari 2026. Menjelang Mubeslup, nama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Wihaji, menjadi kandidat paling kuat setelah mendapat dukungan dari mayoritas pengurus MKGR di berbagai daerah. Meski demikian, Maman menegaskan proses penjaringan calon tetap dibuka pada Kamis dan Jumat 9 dan 10 Juli 2026. Seluruh tahapan akan dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi. Keputusan mengenai siapa yang akan memimpin MKGR untuk periode berikutnya akan ditentukan melalui musyawarah dan kesepakatan para peserta Mubeslup sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Terkait nama Pak Wihaji, memang kalau berdasarkan opini, aspirasi yang muncul, usulan dari pengurus-pengurus MKGR di daerah-daerah, sebagian besar mengusulkan Pak Wihaji menjadi next Ketua Umum MKGR. Tapi secara mekanisme aturan organisasi, pendaftaran sudah mulai dibuka dari sekarang dan akan ditutup tanggal 10. Artinya sampai sekarang kita tinggal tunggu aja nanti secara mekanisme keorganisasian apakah siapa saja yang mendaftarkan diri menjadi calon Ketua Umum. Tapi sampai sejauh ini berdasarkan informasi yang kita dapat, sebagian besar mencoba mengusung Pak Wihaji menjadi Ketua Umum menggantikan Pak Adis Kadir. Mahendra Dewananta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Papua di distrik Agi Siga, Kabupaten Intan Jaya. Masyarakat memilih mengungsi lantaran konflik bersenjata. Dek, ini bantuan untuk apa, Dek? Bantuan untuk ini, Bang. Warga pengungsi. Sebanyak 150 paket sembako dari Presiden akhirnya tiba di lokasi pengungsian di Posko Satgas Damai Kartens, Intan Jaya, Papua. Para pengungsi ini datang dari 4 kampung yakni Kampung Bamogo Soali, Tausiga, dan Danggoa. Para warga ini memilih mengungsi lantaran konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata. Tak hanya menerima bantuan dari Presiden, para pengungsi juga mendapat trauma healing dari aparat Satgas Damai Kartens. Tokoh agama Agi Siga, Pendeta Ones, mirip berterima kasih kepada Presiden dan juga aparat Satgas Damai Kartens yang telah menampung warga di tempat pengungsian. Ini atas nama pengungsi dan duka. Kami kampung tinggal di tempat Barak 2 ini. Jadi atas nama masyarakat yang ada, saya ucapkan terima kasih atas bantuan Bama. Saya ucapkan terima kasih lagi juga kepada Bapak Presiden Prabowo. Amakani. Melalui kegiatan tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens menegaskan komitmennya untuk terus hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga mendukung upaya pemulihan sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat Papua yang terdampak konflik. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Berita Nasional TV. Menjelangnya dimulai tahun ajaran baru pada 13 Juli mendatang, penjualan seragam dan perlengkapan sekolah di sejumlah toko di Jalan Ceger Raya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan mulai ramai dan meningkat. Para orang tua sengaja memanfaatkan waktu jauh hari untuk melengkapi kebutuhan anak-anak mereka sebelum kembali masuk sekolah. Suasana ramai terlihat di salah satu toko seragam dan perlengkapan sekolah di Jalan Ceger Raya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Sejak Selasa pagi, para orang tua bersama dengan anak mereka silih berganti datang untuk membeli berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari seragam, tas, sepatu, hingga alat tulis. Meningkatnya aktivitas belanja ini terjadi menjelang dimulainya masa masuk sekolah tahun ajaran baru yang dijadwalkan pada 13 Juli 2026. Sebagian besar orang tua memilih berbelanja lebih awal agar kebutuhan sekolah anak dapat dipersiapkan dengan matang dan tidak terburu-buru menjelang hari pertama sekolah. Menurut para pembeli, persiapan sejak dini dinilai lebih praktis karena saat hari pertama sekolah tiba, seluruh kebutuhan anak sudah siap digunakan. Yang dipantau? Kami sih dari tadi keluar masuk terus ya, nggak sepi lah, orang bentar lagi emang masuk sekolah ya, begituan perlengkapan sekolah kan perlu dibeli.
Sementara staf toko mengatakan lonjakan pengunjung mulai terjadi dalam 3 hari terakhir. Peningkatan terutama terjadi pada pembelian seragam, tas, dan buku tulis yang menjadi kebutuhan utama siswa menjelang masuk sekolah. Pembeli yang datang tidak hanya berasal dari kawasan Pondok Aren, namun juga dari sejumlah wilayah lain seperti Bintaro dan juga sekitarnya. Sekolah. Yang paling dicari apa sih? Paling dicari itu kayak seragam, tas, sama buku. Ini udah berapa lama ramai di sini, Mbak? Udah sekitar 3 harian sih, dari hari Sabtu. Meskipun terjadi kenaikan harga sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya, minat masyarakat untuk membeli perlengkapan sekolah tetap tinggi. Para pedagang memperkirakan lonjakan pembeli akan terus berlangsung hingga menjelang hari pertama masuk sekolah pekan depan. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Berita Nasional Siang. Tentunya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Berita Nasional Siang. Kali ini pemirsa, Kepolisian Sektor Sukmajaya berhasil membongkar praktik peredaran obat keras daftar G pada sebuah warung kelontong di kawasan Jalan Merdeka Sukmajaya, Kota Depok. Warung yang sehari-harinya berdalih menjual sembako tersebut ternyata dijadikan kedok untuk menjual obat-obatan terlarang. Inilah bukti nyata bahwa telah dilaksanakan penangkapan terhadap para pelaku dan disita barang bukti. Penggerebekan berawal dari adanya laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di toko kelontong tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak kepolisian segera melakukan pengamatan dan penyelidikan mendalam di sekitar lokasi sebelum akhirnya melakukan penangkapan. Seorang pria berinisial MN yang merupakan pemilik toko sekaligus pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kapolsek Sukmajaya AKP Rizky Firmansyah mengungkapkan penggerebekan dilakukan setelah petugas di lapangan menyaksikan langsung adanya transaksi obat daftar G yang dilakukan oleh seorang manusia silver di toko tersebut. Dengan adanya laporan warga tersebut dari personil Polsek Sukmajaya melakukan penggeledahan dan penggerebekan terhadap toko tersebut dan didapati beberapa barang bukti obat daftar G, diantaranya tramadol kurang lebih sebanyak 194 butir dan eksimer sebanyak 101 butir. Petugas akhirnya menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan butir obat daftar G yang siap edar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka MN mengaku sudah menjalankan bisnis haram ini selama beberapa hari. Ia dijanjikan keuntungan hingga jutaan rupiah oleh pemasok obat setiap bulannya. Tokonya baru 5 hari ya? Baru 5 hari. Status toko sewa atau? Lapak? Ya. Menyewa ya? Iya, menyewa. Setiap hari berapa Bang? Omset? 500 sampai 1 juta atau 1 juta 500. 500 sampai 1 juta per hari. Akibat perbuatan tersangka dikenakan pasal 435 Jungto, pasal 138 atau pasal 436 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Anggota Satres Narkoba Polres Serang berhasil meringkus seorang bandar besar narkotika jenis baru berupa cairan sintetis semprot senilai 1 miliar rupiah. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa puluhan botol liquid berukuran besar dan kecil serta bungkusan bibit narkotika sintetis siap racik dengan berat total 280 gram. Inilah rekaman kamera CCTV di sebuah kantor jasa pengiriman paket di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman tampak terduga pelaku utama sedang mengirimkan paket berisi narkotika jenis cairan sintetis yang ditujukan ke wilayah hukum Kabupaten Serang, Banten. Petugas kepolisian yang menerima laporan intelijen adanya paket mencurigakan pada jasa ekspedisi tersebut langsung melakukan penyelidikan mendalam hingga keluar daerah.
Hingga akhirnya tim Opsnal Satres Narkoba Polres Serang berhasil meringkus tersangka berinisial INIS, 31 tahun di dalam kamar indekosnya di wilayah Bogor tanpa adanya perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menjelaskan bahwa pelaku merupakan bandar sekaligus jaringan peredaran narkotika jenis cairan sintetis, spray lintas provinsi. Adapun modus operandi penjualannya dilakukan secara tersembunyi melalui media sosial atau online. Tak tanggung-tanggung, dari tangan tersangka, polisi menyita 80 botol kecil dan 81 botol besar berisi cairan semprot narkotika sintetis siap edar. Selain itu, petugas juga menemukan 28 bungkus bibit narkotika sintetis dengan berat bruto 280 gram. Dalam bisnis haramnya, untuk satu botol kecil cairan spray dijual pelaku seharga Rp1.500.000, sedangkan untuk botol berukuran besar dipasarkan seharga Rp3 juta. Adapun untuk satu bungkus bibit utama sintetis dijual seharga Rp20 juta. Bila diumumkan, total keseluruhan barang haram tersebut berpagu nilai Rp1 miliar. NS, setelah kami melakukan penggeledahan di dalam kosan tersebut, kami mendapatkan beberapa puluh botol cairan yang berisikan narkotika jenis sintetis dengan bungkus bibit narkotika jenis sintetis dengan berat sekitar 280 gram. Kini pelaku beserta seluruh barang bukti ratusan botol cairan haram telah diamankan di Mapolres Serang guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka INIS dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku terancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau minimal 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat lebih dari 8 kg yang akan dikirim ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia berinisial RSY yang diduga berperan sebagai penerima paket narkotika. Bisa pulang tanpa di sini. Hidupin. Nih. Keluarin. Udah berapa keluarin? Kan mau lihat dulu. Udah kamu timbang belum? Enggak. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengenai dugaan pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi menuju Kendari, Sulawesi Tenggara. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap paket mencurigakan yang berisi 4 bungkus dibalut kertas karbon dan aluminium foil. Hasil uji memastikan isinya positif mengandung metamfetamin atau sabu. Untuk mengungkap jaringan di balik pengiriman tersebut, petugas melakukan metode counter delivery. Untuk mengungkap jaringan di balik pengiriman tersebut, petugas melakukan metode counter delivery dengan mengawasi proses penyerahan paket hingga ke penerima di kota Kendari. Saat paket diterima, petugas langsung mengamankan seorang perempuan berinisial RSY. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku hanya menerima perintah dari seseorang yang dikenal melalui aplikasi pesan yang nama samarannya Avatar. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke tempat kos tersangka dan menemukan 4 paket sabu lain yang dikemas dengan modus serupa beserta timbangan digital, tas, ponsel, paket ekspedisi serta kartu tanda penduduk palsu yang diduga digunakan untuk menyamarkan identitas. Total barang bukti yang diamankan berupa 8 paket sabu dengan berat bruto 8.369 gram. Polisi memperkirakan nilai ekonomi barang haram tersebut mencapai sekitar 10 miliar rupiah dan berpotensi menyelamatkan ribuan jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Hingga kini polisi masih memburu sosok yang mengendalikan pengiriman narkotika tersebut yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Menurut informasi hasil penyidikan bahwa 2 barang tersebut sudah sampai 2 hari sebelum barang yang terakhir kita temukan di kargo Bandara Suta. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Dan kita beralih ke informasi lainnya, sebuah kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik 2 orang pria tidak dikenal yang nekat membakar pintu pagar rumah seorang warga di kawasan Pondok Petir, Sawangan, Kota Depok. Meski tidak ada korban jiwa, aksi nekat ini kini tengah dalam penyelidikan intensif pihak kepolisian. Waktu 12 siang hasil 15. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat jelas 2 orang pelaku datang dengan berboncengan menaiki sepeda motor. Mereka sempat berhenti di depan rumah korban dengan gerak-gerik mencurigakan.
Tak lama kemudian, salah seorang pelaku turun dari kendaraan dan langsung menghampiri pintu pagar rumah warga tersebut. Dalam hitungan detik, pelaku menyulutkan api hingga membakar bagian pagar rumah. Sebelum akhirnya kedua pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Menanggapi peristiwa tersebut, Kasih-Humas Polres Metro Depok AKP Hendra Kurniawan menyatakan pihak kepolisian dari Polsek Bojongsari telah bergerak cepat dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan adanya indikasi kuat unsur kesengajaan di mana tercium bau bensin yang menyengat pada area pagar rumah yang dibakar. Jadi dari Polsek sudah cek TKP ke lokasi. Dan sekarang masih dalam proses penyelidikan ya. Polsek melalui Babin Kamtibmas sudah merapat ke TKP dan mematikan api tersebut. Sementara itu aja, baru masih dilakukan penyelidikan oleh Polsek Bojongsari. Itu apinya sempat membesar, Bang? Enggak besar, sempat dimatikan. Dan menurut si korban itu terlihat di CCTV, korbannya kenal atau? Enggak kenal. Belum diketahui secara pasti motif pelaku melakukan aksi pembakaran tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mengumpulkan bukti serta memeriksa sejumlah saksi guna kepentingan penyelidikan. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Dan demikianlah Berita Nasional siang telah menemani Anda. Saya Lydia Judita dengan segenap kru bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas.